Selamat bertemu kembali di kuliah Matematika 2A sebagai kelanjutan dari 1A. Bab berikutnya adalah mengenai teknik integral untuk integral tak tentu. Nah, jadi jika kita punya fungsi yang mempunyai turunan, maka turunannya itu biasanya mudah dicari dengan menggunakan aturan-aturan yang langsung. Ya. Nah, tetapi untuk proses sebaliknya itu tidak mudah. Ya. Jadi di sini kita sekarang akan mempelajari proses sebaliknya, yaitu jika diketahui fungsi f kecil yang kurang lebih posisinya di sini, kita akan mencari suatu fungsi f besar sehingga turunannya itu kembali ke f kecil tersebut. Nah, fungsi f besar itu yang disebut sebagai antiturunan atau integral tak tentu dari fx dan ditulis seperti ini ya. Bahwa fx itu adalah sama dengan integral fx dx. Jadi dalam hal mencari fx itu kita mencari suatu fungsi yang turunannya balik kemari. Ya. Nah, perhatikan bahwa integral tak tentu ini memuat konstanta yang biasanya dapat ditentukan dengan syarat tertentu. Nah, sebagai contoh, misalkan fx x pangkat n dengan n-nya rasional. Ya. Jadi kita ingat dulu pada saat mencari turunan, n itu mulai dari bilangan asli, kemudian min n-nya bilangan asli, dan kemudian terakhir kalau n-nya itu bilangan rasional. Nah, turunannya adalah f aksen x sama dengan n x n min 1 ya. Jadi sebagai polinomial dia turunannya itu derajatnya turun 1 ya. Nah, sekarang kalau diketahui suatu polinomial ya mungkin di sini bukan polinomial ya karena n-nya bisa pecahan. Jadi kalau ada fungsi seperti itu, kita akan mencari suatu fungsi fx sehingga turunannya itu balik ke xn. Ya. Dengan meminjam istilah derajat, maka kita tahu bahwa fx tersebut derajatnya akan 1 lebih tinggi. Ya. Jadi mungkin saya menggunakan tanda kutip karena memang ya bukan polinomial ya ini. Nah, dari sini nilai dari fx itu karena dia adalah satu bentuk yang 1 lebih tinggi pangkatnya dari sebelumnya, maka dia bentuknya begini. Dan kalau kita cari turunannya, f aksen itu kan menjadi n plus 1 xn plus 1 ya. Jadi di sini ada faktor baru agar dia balik ke kemari. Ya. Oleh karena itu di sini agar ini hilang, maka integral dari x pangkat n itu ada faktor 1 per n plus 1. Jadi pada saat xn plus 1-nya nanti diturunkan, maka itu akan saling menghilangkan. Ya. Nah, dari bentuk formula ini, kita melihat bahwa tentunya n plus 1 itu tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0. Atau n-nya tidak boleh min 1. Nah, dalam hal n-nya sama dengan min 1, ya, khusus ini, maka integralnya adalah bentuk seperti ini. Dan kita sudah mengenal bahwa hasil dari integral tersebut adalah ln x pakai harga mutlak ditambah konstanta. Ya. Nah, kita ingat kembali turunan-turunan dari fungsi-fungsi sin AX. Ya, saya kira bisa dilihat fx cos AX atau Anda bisa turunkan kembali. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari integral cos AX, ya, jadi suatu fungsi di sini kalau diturunkan balik ke cos AX.
Ya. Jadi kita lihat bahwa ini haruslah ini ya, kalau diturunkan harus jadi cos AX. Jadi yang di sini nih. Ya, oleh karena itu fungsi fx-nya di sini adalah sin AX. Ya. Jadi kalau fx-nya itu sin sin AX, f aksen x-nya itu haruslah berubah menjadi a cosinus AX. Jadi sekali lagi ada faktor ini, oleh karena itu agar tidak ada faktor di sini 1, ini maka hasilnya itu menjadi 1/a sin AX plus C. Gitu. Ya. Nah, berikutnya sin AX, suatu fungsi apa kalau diturunkan kembali menjadi sin. Ya. Jadi dalam hal ini adalah cosinus AX. Ya. Dan ada tanda minus. Ya. Jadi perhatikan bahwa integral dari sin AX itu dx adalah min salah ya, 1/a cos AX plus C gitu. Oke. Nah, perlu diingat nanti Anda perlu mencari bahwa kalau fx itu adalah tangens AX, maka f aksen x itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, karena bentuk ini kita perlu kita tahu bahwa kurang lebih dx per cosinus kuadrat AX itu adalah sesuatu fungsi tangens ya. Nah, cotangens AX turunannya seperti ini, jadi kita tahu kalau jika ada integral dari bentuk ini, dia kembali lagi ke kemari. Nah, kalau E pangkat AX, maka F aksennya adalah seperti itu. Dan kalau Fx itu A pangkat Bx, maka F aksennya itu adalah A pangkat Bx, ini ada B-nya, dan ada ln A ya. Perhatikan bahwa A-nya tidak boleh 1, ya, walaupun kalau A-nya 1, dia menjadi konstanta, masih berlaku ya. Tetapi secara umum, kita tidak menggunakan A1 di dalam bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang kalau kita punya integral AX, hasilnya berapa? Ya, fungsi A pangkat AX kalau diturunkan kembali ke EAX. Jadi di sini juga E pangkat AX juga. Tapi perhatikan ada faktor tambahan ini. Jadi hasilnya adalah 1/a E pangkat AX plus konstanta. Nah, A pangkat BX, ya. Jadi kalau dia diturunkan jadi seperti ini, tapi ini konstanta ya. Jadi kita bisa dieliminir dengan cara bahwa ini adalah 1/B ln A. Nah, di sini tidak boleh A-nya 1 ya. Ini karena kalau A-nya 1 menjadi 0 jadi 1/0 ya. A pangkat BX plus C. Gitu. Nah, kalau fx sin AX, maka f aksen x-nya itu adalah A cosinus AX, yaitu A E pangkat AX plus E pangkat min AX per 2. Ya. Jadi bisa dicari dengan berdasarkan eksponensial ataupun kita lihat bahwa turunan sin itu cos. Nah, turunan cos dalam hal ini tidak ada tanda negatif, yaitu sin ya, tetapi ada faktor juga A karena di sini ada A-nya. Jadi integral cosinus AX dx itu adalah mencari suatu fungsi sehingga turunannya menjadi cos AX. Jadi dalam hal ini ya. Oleh karena itu
seperti tadi, hasilnya adalah 1/A sinus hiperboliskus dari AX ditambah konstanta. Berikutnya, integral sin AX. Nah, berbeda dengan trigonometri. Di trigonometri integral sin itu adalah minus. Di sini tidak ada tanda minus, jadi cukup 1/A cosinus hiperboliskus AX plus C. Gitu. Nah, sekarang kita ingin mencari integral yang berkaitan dengan fungsi inverse. Untuk itu kita cari turunannya dulu. Ya. Jadi Y sama dengan sin AX itu kita lihat bahwa pertama berdasarkan arti dari fungsi inverse kita bisa menulis bahwa sinus Y itu sama dengan AX. Ya. Nah, kemudian kita turunkan dia terhadap X. Ya, terhadap X. Secara implisit. Ya. Kita bisa mencari turunannya dengan menggunakan turunan fungsi implisit. Dalam hal ini hasilnya adalah cos Y kali Y aksen. Ya. dy dx sama dengan A. Dengan demikian dy dx itu adalah A cos Y. Tetapi karena turunan biasanya diinginkan dalam variabel bebas, maka kita harus mengganti cos Y itu dengan variabel X. Ya. Nah, dengan menggunakan formula yang sudah terkenal, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X Y ya, sama dengan 1, maka kita bisa mencari harga cosinus Y itu adalah sin Y-nya sudah diganti dengan AX. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah, persoalannya kita harus memilih plus atau minus. Nah, kita tahu bahwa untuk fungsi sinus ini harganya Y-nya itu adalah di antara pi/2 dan min pi/2. Ya. Betul? Oleh karena itu cos Y itu akan selalu positif. Ya. Jadi dalam hal ini kita pilih yang positif. Jadi hasilnya dy dx sama dengan A cos Y yang bisa diganti seperti ini. Ya. Nah, untuk sinus hiperboliskus ya, yang untuk cosinus minus 1 itu dapat dilakukan serupa. Untuk lebih baik kita melihatnya untuk hiperboliskus. Ya. Jadi sekali lagi berdasarkan arti dari fungsi inverse kita punya sin Y itu sama dengan X. Nah, kita mencari turunannya dengan turunan fungsi implisit. Seperti tadi, turunan sin adalah cosinus hiperboliskus kali dy dx sebagai turunan turunan ini ya, aturan rantai sama dengan 1. Nah, dalam hal ini berbeda dengan rumus pada trigonometri, pada hiperboliskus yang sinus kuadrat itu selalu berubah menjadi minus. Ya. Dengan demikian cosinus kuadrat Y sama dengan 1 ini. Dengan demikian cosinus Y itu menjadi plus minus juga 1 plus X kuadrat. Nah, sekali lagi kita harus memilih plus atau minus, tetapi kita tahu bahwa cosinus hiperboliskus itu adalah E pangkat Y ditambah dengan E min Y/2. Jadi dia selalu positif. Oleh karena itu kita pilih yang positif. Hasilnya menjadi dy dx sama dengan 1 plus X kuadrat. Ya, kalau di sini ada faktor A-nya, saya yakin Anda bisa memperolehnya dengan cara yang serupa. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau Y sama dengan sin AX, turunannya seperti ini. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa melihat bahwa dy dx itu adalah bentuknya sama dengan ini, ya, hanya berbeda tanda minus. Oleh karena itu,
harga sin AX plus cosinus AX itu sama dengan konstan ya, karena turunannya dia ditambah dengan turunannya dia menjadi 0 ya. Oleh karena itu konstan. Untuk mencari konstannya kita tentukan harga yang sangat spesial, yaitu misalkan X sama dengan 0. Jadi kita bisa mencari hubungan antara mereka. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita dapat menghitung integral dari 1 per A kuadrat X kuadrat ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sekali lagi, ini boleh diganti dengan 1 per A sinus min 1 AX plus C. Ya. Tetapi juga boleh saya menggunakan 1 per A cosinus min 1 AX ya, karena konstanta ini, tetapi konstantanya yang di sini berbeda ya. Jadi mungkin ini C1 gitu. Tetapi ini boleh karena turunannya akan balik lagi ke, mungkin ada tanda minusnya ya. Ya, ada tanda minusnya sehingga hasil integralnya seperti itu. Nah, kalau tangens hiperbolis tangens inverse atau arcus tangens turunannya seperti ini ya. Jadi berdasarkan informasi itu kita dapat menentukan hasil dari ini ya. Nah, sebagai latihan tentukan hasil integral berikut ya. Nah, oke. Jadi khusus yang ini sebetulnya bisa ditulis menjadi integral 1 per harga mutlak A, 1 per akar 1 min X per A kurung kuadrat ya, dx. Jadi ini hanya beda konstanta di sini saja. Oke. Nah, untuk bentuk yang plus di dalam tanda kurung ini, itu berkaitan dengan saat ini ya. Paling mudah adalah dikaitkan dengan turunan dari sekan pangkat min 1 AX. Jadi nanti integral itu dapat dicari dengan berbagai cara ya. Sekali lagi, carilah turunannya tangens X ya, dengan mengubah menjadi sudut double misalkan. Cobalah cari integral sin kuadrat X ini. Hitung sin kuadrat X seperti itu ya. Ya, terima kasih khususnya kepada SlideGo yang sudah membuat template ini dan saya gunakan. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di komentar.